walking alone the streets. Bab 110, jauhi dia. Permisi, Pak. Silahkan masuk. Andrean terlihat duduk di kursi, menatap ke arah monitor yang menyala di meja kerjanya. Maaf, Pak. Saya sedikit telat, ucap Liana, menundukkan kepala. Pria berseragam formal itu menghentikan aktivitasnya, sejenak menatap ke arah Liana. Yach, no problem. Nanarnya santai. Apa kamu telah memberikan dokumen itu kepada Bapak Rio Raharja? Tanyanya. Maaf, Pak. Beliau telah mengundurkan diri dari perusahaan itu, jadi saya memberikan kepada sekretarisnya. Apa? Mengundurkan diri? Bagaimana bisa? Aku baru mengetahuinya. Pak Rio baru saja berhenti di saat meeting kemarin. Itulah terakhir kalinya beliau bekerja, jelasnya. Pria bernetra hitam pekat itu bangkit dari kursi, menghampiri Liana. Liana, kemana saja kamu kemarin? Aku menghubungi. Namun, kontrakmu tidak aktif. Lagian, kenapa sekretaris KBS GRUOP yang mengantarkan mobil ke rumahku? Maafkan saya, Pak. Atas hal itu, saya tiba-tiba tidak enak badan jadi terpaksa pulang, tanpa memberitahu Bapak. Andrean merenung sejenak, mencerna ucapan Liana. Baiklah. Lupakan saja. Kamu telah baikan. Sudah, Pak. Saya telah berobat. Syukurlah. Andrean menatap sejenak ke wajah Liana, kemudian mengalihkan pandangannya. Maaf, Pak. Kemarin saya tidak bisa menepati janji untuk menemani makan siang, Bapak. Pungkas Liana. Liana santai saja. Aku pikir sedari tadi kamu telah mengucapkan kata maaf berulang kali. Canda Andrean. Pria itu tertawa kecil menampakkan baris-baris gigi yang putih bersih, tersusun rapi. Wajah Liana sedikit memerah oleh candaan menyudutkan bosnya itu. No problem. Jika tidak keberatan, sebagai penggantinya, bisakah siang nanti menemaniku makan siang? Kebetulan ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Setelah berpikir sejenak, Liana merespon Andrean. Baiklah, Pak, ucapnya singkat. Ya sudah, silahkan ke ruang meeting. Sebentar lagi ada meeting penting yang harus aku hadiri. Ucap Andrean bersamaan menatap jam tangannya. Baik, Pak. Tak lama pria bertubuh tinggi itu keluar dari kantornya, menuju ruang meeting. Liana, kamu selamat. Untung saja dia tidak mencurigai dan mengetahui kejadian kemarin. Kalau dia mengetahui bisa saja memecatku. Pikirnya. **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 
pukul 12 siang tepat. Waktunya beristirahat pun datang untuk merilekskan otot-otot lengan dan syarat mata yang kelelahan setelah seharian bernaung di depan monitor. Haham. Apa kamu ingin menghabiskan waktu istirahatmu dengan bekerja? Suara candaan membuyarkan konsentrasi Liana, yang sedang menatap monitor di meja kerja.
Jari jemari itu masih saja bertengger di atas keyboard. Terima kasih, Pak, telah mengingatkan saya, ucapnya. Tidak perlu berlebihan, memang tanggung jawabku sebagai atasan memprioritaskan bawahannya, ucap pelan. Tak lama Liana bangkit, lalu keluar dari kantor berjalan beriringan dengan Andrean, menyusuri koridor perusahaan. Bunyi sepatu high heels Liana memecahkan kesunyian di tempat itu. Sedangkan Andrean berjalan santai mengikuti irama langkah Liana. Di sisi lain, beberapa netra menatap tak berkedip ke arah mereka, tatapan penuh penasaran bercampur cemburu. Tumben, ini kali pertama melihat Pak Andrean dekat dengan seorang wanita, ucap seseorang tengah berbisik di telinga sahabatnya. Iya, benar. Tak biasanya mengajak sekretaris makan siang. Jangan-jangan ada hubungan di antara mereka berdua, bisik seorang karyawan wanita lainnya kepada teman di sebelahnya. Hus, hati-hati mulutmu kalau bicara. Jika Bapak Andrean mendengarkan, bersiap-siaplah untuk dipecat, ataupun bonusmu dikurangi, ucap temannya memperingatkan. Tak lama kedua karyawan itu berlalu meninggalkan koridor perusahaan. Liana dan Andren baru saja memasuki restoran mewah ala Jepang. Andrean memilih duduk di meja bulat bagian pojok ruangan, diikuti Liana dari belakang. Silahkan, ucapnya. Andrean menarik kursi mempersilahkan Liana duduk. Terima kasih, ucap Liana singkat. Tak lama pelayan restoran menghampiri mereka yang telah duduk saling berhadap-hadapan. Tuan, Nona, Anda mau pesan apa? Ucap pelayan tersebut menundukkan tubuh memberikan hormat. Silahkan. Pesan makanan kesukaanmu. Aku baru saja mengenalmu, tidak begitu mengetahui apa kesukaanmu, ucap Andrean tersenyum simpul, bersamaan menyodorkan buku menu ke arah Liana. Terima kasih, Pak, ucapnya sungkan. Setelah beberapa menit melirik buku menu, Liana memutuskan pilihannya. Saya pesan udang saus sama nasi putih saja, Pak, ucap Liana pelan. Di restoran semewah ini, kita datang jauh-jauh, ternyata hanya untuk memesan udang dan nasi putih. Seloroh Andrean, merangkai senyum di bibirnya. Aku tidak akan memotong gajimu, pesanlah menu lain, mumpung aku sedang bermurah hati. Candanya lagi. Bukan begitu, Pak. Saya rasa itu sudah cukup, pungkas Liana pelan, diiringi senyuman kecil. Kalau bukan bosku, aku sudah pasti menolak ajakan ini, merepotkan sekali, gerutu batin Liana. Baiklah, kalau begitu, aku akan memesankan jus untukmu, ucap pria itu lagi. Pelayan, iya, Tuan. Silahkan sedikan beberapa menu ini, perintahnya, menunjuk beberapa menu di buka tersebut. Baik, Tuan. Tak lama pelayan tersebut pergi berlalu. Ada masalah pekerjaan yang ingin aku bahas denganmu,
yaitu tentang perusahaan GJH Central dengan KBS Group. Sebenarnya, aku sangat senang mendengarkan kabar yang tadi kamu sampaikan, atas berhentinya Bapak Rio Raharja Wijaya sebagai CEO perusahaan KBS Group. Jelas sangat menguntungkan kepada perusahaan kita. Ulasnya panjang, diringi senyuman kecil. Liana sontak kaget mendengarkan ucapan itu, namun cepat ditepisnya berusaha tenang. Di dalam pikirannya seolah tidak percaya apa yang baru saja diucapkan bosnya itu. Bagaimana tidak? Artinya dia telah bekerja di tempat yang salah. Meskipun Liana menyimpan kepasterisasian kepada keluarga Rio, setidaknya dia masih memiliki hati nurani tidak akan menjatuhkan dan mencel asteriskai orang yang dia sayangi. Keluarga Bastian telah lama menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan GJH Central, boleh dikatakan sangat dekat. Jika Bapak Rio mengundurkan diri, otomatis istrinya yang berhak menggantikan posisinya. Kamu tahu siapa istrinya? Nona Claudia Bastian, Putri Bastian. Andrean tersenyum simpul, kemudian melanjutkan pembicaraannya. Aku tidak perlu membahas terlalu panjang. Aku rasa kamu telah memahami maksudku. Aku berani berkata seperti ini karena mempercayaimu sebagai sekretarisku. Untuk itu simpan rahasia ini dengan rapat. Jika ada orang lain yang mengetahui aku sangat mencurigaimu. Tugasmu sangat sederhana. Jalinlah hubungan harmonis dengan Nyonya Claudia. Untuk menjaga kerjasama yang baik, tentunya sangat menguntungkan kepada perusahaan kita. Liana melebarkan kelopak matanya. Wajahnya tiba-tiba memerah, refleks, menghentikan makannya. Tidak, semua ini tidak mungkin. Bagaimana bisa aku terjebak di dalam permainan bisnis yang sangat kotor ini? Tidak, aku tidak akan melakukan itu, tidak akan. Aku harus memberitahu Rio secepatnya. Rencana busuk asteris yang telah mereka rencanakan. Bisik batin Liana. Liana, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu tersadar dari lamunannya, setelah mendengarkan ucapan itu. Ah, baik, Pak. Hahem. Aku tidak akan pernah mengikuti trik licik asterismu. Berpura-pura baik kepadaku, namun ada hal besar yang ingin kamu raih dariku. Aku tidak akan menjadi batu loncatan serta boneka mainanmu. Bisik batinnya. Maaf, Pak. Saya permisi sebentar ke toilet. Ucapnya. Hahem. Silahkan. Di sisi lain, di sudut ruangan Netra berwarna kecoklatan memandang tak berkedip ke arah Andrean. Liana dan Andrean tidak menyadari kehadirannya, entah sejak kapan dia berada di sana. Rio bergegas bangkit berjalan membuntuti Liana yang berjalan ke arah toilet. Kriek. Rio menyambar lengan Liana dan menariknya ke sisi dinding ruangan. Lepaskan. Set. Ini aku. Bisiknya. Perlahan Rio melepaskan sumbatan tangannya di mulut Liana. Rio, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Nafas Liana tersengal karena kaget. Rio, aku bisa asteristi jika kamu perlakukan seperti ini. Ucapnya ngos-ngosan. Hahem.
Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Apa yang kamu lakukan di tempat ini dengan pria lain? Tanyanya penuh selidik. Kamu bermain curang di belakangku. Vonisnya, menatap dalam kenetra Liana. Rio, apa maksudmu? Refleks, Rio menyeret tubuh Liana ke dalam ruang bersekat di sebelah toilet. Tiba-tiba ciuman hangat bertengger di bibir Liana. Rio, lepaskan. Pria itu mengabaikan rontahan Liana, tetap saja melancarkan serangannya. Liana tidak memiliki pilihan, hanya pasrah di dalam kungkungan Rio. Tenaganya tidak sanggup untuk menantang hasrat asteriste lelaki. Berani lagi berduaan dengan pria lain, di saat di luar jam kerja. Aku akan meni asteris kesamu lebih dahsyat lagi dari yang ini. Pungkasnya. Perlahan tangan lebar itu menyeka bibir Liana yang telah lembab karena bekas kecupannya. Rio menatap dalam kenetra indah milik Liana. Jika seorang pria telah berani mengajak seorang wanita makan bersama di restoran mewah, aku sangat mencurigainya. Serta cara dia memperlakukanmu membuat aku sangat kesal, karena aku juga seorang pria, mengerti sekali maksud trik murahan yang dilakukannya. Mulai detik ini jauhi pria itu. Suaranya sedikit tinggi. Rio. Tapi dia adalah bosku, tidak mungkin aku menolak ajakannya. Hahem. Bos. Bukankah dahulu aku juga bosmu? Nyatanya kala itu engkau selalu memiliki keberanian menolakku. Jadi kamu cemburu. Vonis Liana. To the points. Ya, aku cemburu. Tatapan mata pria itu berubah mengerikan. Liana menghela nafas panjang. Ucapan Rio mengingatkannya akan ucapan Andrean tadi. Rio, kamu benar, dia adalah pria yang sangat mencurigakan dan mengerikan. Bisik batinnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, bersamaan menghela nafas panjang. Berhentilah bekerja di perusahaan itu, aku tidak mengizinkan. Ucap Rio lagi, tak lama mengalihkan pandangan ke sisi lain di ruangan itu. Next episode. Apakah yang sedang dipikirkan Rio? Akankah Liana menuruti keinginan Rio untuk berhenti bekerja di perusahaan BJH Sentral?